Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat MS Channel yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga kita semua dalam lindungannya. Tak lupa salawat tetap terucap dari mulut kita kepada Nabi Muhammad SAW, karena beliaulah kita sekalian menjadi umat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Sobat NS semuanya, pada ulasan kita kali ini akan disampaikan ringkasan ceramah dari Ustadz Adi Hidayat yang bertema berbaktilah kepada kedua orang tua, lakukanlah selagi masih diberi kesempatan. Berbakti kepada kedua orang tua merupakan perintah Allah yang wajib dilaksanakan oleh setiap hamba-hamba. Saking pentingnya itu, berbakti kepada kedua orang tua itu diletakkan setelah sholat 5 waktu dan sejajar dengan amalan yang dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini sesuai dengan apa yang termaktub dalam Al-Quran surah ke-46 Al-A'raf ayat 15 tentang birrul walidain, atau berbakti kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang berbunyi, kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya mengandung dengan susah payah dan melahirkannya dengan susah payah pula. Masa mengandung sampai menyapihnya selama 30 bulan. Sehingga apabila dia telah dewasa dan umurnya mencapai 40 tahun, dia berdoa, ya Tuhanku, berilah petunjuk agar aku dapat mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau limpahkan kepadaku dan kedua orang tuaku, dan agar aku dapat berbuat kebajikan yang Engkau ridhoi. Dan berilah aku kebaikan yang akan mengalir sampai kepada anak cucuku. Sungguh aku bertaubat kepada Engkau, dan sungguh aku termasuk orang muslim. Quran surat Al-A'raf ayat 15. Ayat ini menjelaskan tentang kewajiban seorang anak untuk berbakti kepada orang tuanya, terutama kepada seorang ibu yang mengandung, melahirkan, hingga menyusui sampai umur 20 tahun. Perkara ini juga ditegaskan dalam firman Allah yang lain pada surah Luqman ayat 14. Dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya yang telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kedua orang tuamu, hanya kepada akulah kamu kembali. Quran surat Luqman ayat 14. Selain itu, Ustadz Adi Hidayat juga mengatakan bahwa kesuksesan seseorang tidak sepenuhnya karena usaha pribadi, namun juga bergantung pada doa dan usaha dari kedua orang tua. Hasil kerja keras kita yang bikin sukses itu bisa jadi 70% darinya karena doa orang tua. Beliau menambahkan, berbakti kepada orang tua juga dapat menggugurkan dosa, melancarkan rezeki, bahkan membukakan jalan saat dalam kesulitan. Jadi kalau kita ingin mencari amalan setelah sholat maksimal dengan amal, dosa itu bisa digugurkan, kedekatan bisa dibangun, cinta bisa diraih, maka berbaktilah kepada kedua orang tua mumpung masih ada. Keutamaan berbakti kepada kedua orang tua banyak terdapat dalam ayat-ayat Al-Quran maupun hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Salah satunya adalah, dan jika keduanya memaksamu untuk menyekutukan aku dengan sesuatu yang engkau tidak mempunyai ilmu tentang itu,
maka janganlah engkau mentaati keduanya, dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik, dan ikutilah jalan orang yang kembali kepada Aku, kemudian hanya kepada Aku tempatmu kembali. Maka Aku akan beritahukan kepadamu apa yang kamu kerjakan. Quran Surat Luqman ayat 15. Ayat ini menerangkan tentang tunduk dan patuh pada perintah orang tua, kecuali perintah tersebut bertentangan dengan syariah agama ataupun ajakan untuk menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah tetap memerintahkan hambanya untuk berbakti kepada kedua orang tua dan memperlakukan mereka dengan baik, meski bertentangan dengan keyakinan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayat ini juga dapat dipahami bahwa perintah berbakti kepada kedua orang tua tidak pernah gugur dari seorang anak, bahkan jika orang tuanya bukanlah seorang muslim. Hal tersebut juga dijelaskan dalam hadis Rasulullah SAW. Wahai Rasulullah, ibuku datang kepadaku namun masih enggan masuk Islam. Apakah saya tetap menyambung hubungan dengannya? Rasulullah bersabda, iya, sambunglah hubungan silaturahmi dengannya. Hadis riwayat Bukhari, Muslim, Ahmad, Abu Dawud, dan Ibnu Habban. Selanjutnya dalam hadis, Rasulullah juga menegaskan bahwa berbakti kepada kedua orang tua merupakan amal ibadah yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aku bertanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, amalan apakah yang paling dicintai oleh Allah? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjawab, salat pada awal waktunya. Kemudian apa lagi? Nabi menjawab, berbakti kepada kedua orang tua. Aku bertanya kembali, kemudian apa lagi? Jihad fisabilillah. Ibnu Mas'ud mengatakan, beliau terus menyampaikan kepadaku amalan yang paling dicintai oleh Allah. Andaikan aku meminta tambahan, maka beliau akan menambahkan kepada hadis riwayat Bukhari. Hadis ini menegaskan bahwa berbakti kepada kedua orang tua merupakan bagian dari amal ibadah yang sangat dicintai Allah, bahkan beradat setelah sholat pada awal waktunya. Dalam hadis ini Rasulullah menerangkan bahwa ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala berada di bawah ridha orang tua. Oleh karenanya, jika ingin mendapatkan ridho dari Allah, maka terlebih dulu harus mendapatkan ridho dari kedua orang tua. Selain itu, berbakti kepada kedua orang tua juga dapat melancarkan rezeki dan memperpanjang umur. Berbakti kepada kedua orang tua juga merupakan jalan dibukakannya pintu taubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh sebab itu, hendaklah selalu berbakti kepada kedua orang tua selagi mereka berdua masih ada. Karena jika sudah tidak ada, hilanglah sudah kesempatan untuk berbuat baik kepada keduanya. Demikianlah ceramah singkat yang telah disampaikan oleh Ustadz Adi Hidayat. Semoga menjadi ladang ilmu dan amal bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.